yang dimiliki sama Navi, cuma perbedaan di Ruby sama Lunox-nya nih. Ya. Atau yang lagi kekinian, Bane. Aku suka Bane di sini. Oh, Bane tuh banyak yang main sih. Bane enak banget dari ultimate-nya dia yang bisa cepatkan damage-nya. Dari spawn-nya cepat, knock up-nya juga ditambah 0,2 detik. Win. Oke. Ini juga sebenarnya enak sih kalau aku berandai-andai di one of down ya. Gwyn, dia pegang rumput dan udah pasti expanding river dia bikin dia cepet jalan. Special migration-nya ini bisa ada di mana-mana. Ya, dan menurut gue sekarang Gwyn ya, kalau dipegang sama player yang udah handal lah, itu nggak perlu kena loh dari lompatannya. Karena stacknya 3 aja langsung bisa ngangkat. Betul, dari pasif 3 hit. Pasif 3. Angkat ke atas, Violent Requiem. Energi ball-nya masuk, pasifnya masuk. Sedangkan kalau pasif sekali, energi ball udah pukul sekali udah pasif lagi. Betul. Jadi gampang banget ngangkat. Wih. Ini bakal kita lihat bagaimana perjuangan match point di tangan Navi. Tapi mimpi buruk kalau 2-0 lagi untuk Gifam ini tentu saja bukan harapan bagi mereka menutup mungkin di leg yang pertama. Jadi untuk game yang kedua match point sudah berada di tangan Navi. Tapi Gifam tidak akan patah menyerah. Begitu juga dengan suasana di MPL Arena. Mana semangatnya? Welcome to Mobile Legends. Mari masuk dalam lewat down dan ternyata Baloy lagi mirip kejadiannya kayak di game pertama, Lim. Dan semua dibaca dengan Navi, mereka sudah siap. Oke, ini pasti main agresif berusaha untuk dapetin level 2 duluan. Wah, tapi ini siapapun sih, siapapun yang ngebaca ini, dari coaching staffnya atau siapapun, mereka prepare banget sih untuk lawan Baloy. Mereka bacain semua move Baloy 2 kali berturut-turut, Tom. Yap, dan bahkan Baloy pun menuju ke purple langsung, bukan orange seperti di game yang pertama. Iya, walaupun ya Baloynya juga ngebaca sih sebenarnya. Iya, sama-sama kebaca. Startnya di sini nih. Cuma gimana kabarnya dari Gold Lane Ruby versus Granger nih, Om? Oke, Ruby Granger ya. Harusnya kalau bicara Ruby lawan Granger pasti bisa di outrange lah ya. Tinggal level 4, kalau memang Ruby bisa duluan akan jauh lebih enak. Karena kalau dia belum level 4 duluan biasanya bakal di freeze nanti lainnya dengan Shive. Oke, dan ini gue maksud tadi, kalau misalkan di game sebelumnya Kimi-nya dianterin sama Chin, itu kan lebih galak rotasinya. Kalau sendiri susah banget. Plus ada Selena tadi kan, sekarang bedanya nggak ada Selena. Oke, so let's see di sini dari emblemnya juga Trill ya. Gila, ada 4 Trill untuk Navi. Ini ada Wilderness Blessing 2 nih, Khalid sama Lunox. Yap, dan Wilderness hanya ada 1 berarti ya. Kasih of Blood di Arlot dan juga di Granger. Ada Andorio udah siap dengan level 4-nya. Valor yang menjadi satu skill yang mematikan kepada Baloy, Ski. Kan dari Ukir. Hampir saja membuat dari Aboy tumbang. Ya, lumayan banget tadi ya rotasi yang cepet banget. Gerakan-gerakan counter setup Tiom yang dilakukan. Nah ini dia nih ya, dari Expanding River kalian bisa lihat di minimapnya nih ya. Ini adalah area-area di mana mereka mendapatkan bonus dengan extra movement speed. Ya, kalau tongkrongan saya bilangnya, masnya ada gambar barbel katanya. Ya namanya tongkrongan Depok ya. Tapi Gops bakal coba menuju ke depan dan Andorio bakal coba untuk dilahap. Turtle mencoba anak-anak Big, bahkan sekarang tidak ada jalan keluar untuk Ukir. Aboy hampir bisa mendapatkan triple kill-nya, tapi 3 player Navi gak selamat, begitu juga Purple Buff milik Navi. Take over. Mereka dapetin kill-nya, mereka dapetin turtle-nya dan gold langsung menuju ke arah Gifam. Itu sangat cepat sekali ya untuk swing-nya juga tadi. Ditabrak 1 kali untuk sebuah team fight yang cukup besar juga. Nah, makan digedein. Nah, ini teman-teman semuanya nih ya. Area-area di mana Expanding River akan menambah extra movement speed dan habis sekarang. Ya. Teman untuk agresif, dia punya kesempatan tadi dengan Expanding River ini benar. Karena kalau kita lihat Expanding River ini sangat mensupport kegiatan Brawl di Land of God. Simpelnya gini sih, tadi mereka baru ngambil purple kan. Dan tiba-tiba udah ngambil Rogusa lagi, Om. Yap. Itu yang aku suka makanya dari Expanding River. Kalau udah ada gambar barbel tadi gimana? Maksudnya ke gym ya, Bakwana. Oh ya, ada gambar barbel berangkat. Berangkat pokoknya. Karena itu ya lebih lama memang daripada durasi River sebelumnya kan, ombak sebelumnya. Cuma ya itu nggak selalu ada ya kawan-kawan ya. Betul, tidak selalu ada. Nggak bisa dimanfaatkan terus-terusan, keenakan nanti ya kan. Ya hanya beberapa waktu aja, cuma ya ini chipnya pun sedikit kesulitan walaupun nggak ada Serena. Tapi Gopsnya bakal coba untuk dihantam. Dan final flash dan Gops gak bisa selamat. Dengan ada shortcut, Armor Vendor tiba-tiba hadir di tangan Kensinski. Bakal Sive membalikan itu semua dengan Rhapsody dan Sonata. Tapi make it siap untuk menjadi pahlawan bagi Gip. Karena dari Navi sudah kehilangan Ukir. Wow, setup yang bagus banget tadi. Mereka pegangin hampir ketangkap.
Special Migration Fire Require membuat dari Megit. Oh, Megit! Hampir bisa ditumbangkan, tapi final test dari Cars menjadi singtas yang dimiliki oleh Navi. Bong Flicker gak ada masalah, tapi Cars. Lagi dan lagi Special Migration Andoryu. Setidaknya ada nyawa dari Cars. Masih ada satu curtain call yang dihadirkan oleh Kom. Buat dari Cars kali 8 cabang, tapi dia terus Cars! Dia sulit ditumbangkan. Vengeance ada lagi, tapi akhirnya waktu menjawab dia harus tumbang. Andoryu mendapatkan turtle. Dan lihat, Pro menjadi pertukaran. Wow, space yang diberikan tadi cukup banyak dari Cars. Lagi-lagi Cars. Cuma ya itu hanya bisa dimaksimalkan dengan turtle. Yap. Sementara dari Expanding River ya yang kembali muncul tadi, kalau kalian sadar dia akan keluar setelah 15 detik. Turtle atau Lord akan spawn juga. Dan satu menit bakal hilang ya setelah objektif tersebut tumbang. Oke, tapi gerakannya masih lebih ke defensif dulu sekarang, temponya turun dari keduanya Om. Dari objektif netral yang udah diambil. Oke. Soalnya ini dia kayak agak sedikit lagi slow tempo dulu, tahan ya. Tapi Cars nice play tadi. Hampir berhasil menggocek juga ya. Kalau cuma satu orang harusnya dia selamat tadi. Ternyata masih stay juga kan, satu ada dua dari game. Brute Force, item pertama untuk Andoryu. Gue pikir bakal terjadi. Hampir saja Aboy bisa dimakan. Masuk komennya tuh. Udah kuning Aboy. Udah kuning. Tapi ya, itu enaknya dari Guinevere menurut gua. Dia bisa join untuk ikut rotasi. Dan ya, ini connect sama Expanding River Om. Yap. Lebih cepat ya, kayak seakan-akan ada di mana-mana juga. Tapi so far Megits farmingnya juga tidak terganggu sama sekali. Levelnya juga cukup tinggi ya, ada di atas dari Andoryu juga. Tapi untuk objektif sih, ini yang harus diwaspadai dengan Geek adalah waktu tim fight-nya tadi, setupnya mereka kelihatan rapi, mereka hampir bisa menang di bawah. Mereka harus hilang 4 pemain. Iya, karena mungkin ya balik lagi Om, shortcutnya tadi portalnya itu nggak bisa langsung masuk juga dari teman-teman Padahal Geeknya. I'm offended-nya pas loh. Dapat semua. Dapat 4 tadi dari Geek. Ada di Sentrum menuju ke Andoryu bersama dengan Flicker dari Baloy. Masih aman untuk sekarang kondisinya. Gertakan yang dilakukan oleh Geek masih bisa dihindari oleh Navi. Yap, siap gambar barbel. Ini akan ada rotasi. Iya, ini dia. Ini dia. Langsung Siap. akan kuasain rivernya. Balik lagi kalau ada chip Om. Hmm. Sebenarnya ya, why walk? Iya, betul. Ada Wirewalks ya. Tapi lebih ke ngebantu yang lain juga sih untuk bisa lebih cepat buat join team fight, terutama untuk area yang jauh ya dari objektif. Gue setuju untuk Ruby sih. Karena Ruby yang kita tahu kan, dia lumayan Tuh, lambat. lihat tuh, larinya aja semangat banget tuh Ruby tuh. Oh, cepet banget cepet ya kan. Langsung menuju ke turtle yang bakal diambil oleh Geek. Ada kontes mungkin. Andoryu siap untuk hadir, shortcut dihantarkan. Dan lihat bagaimana di arah depannya Final Slash dan juga Special Migration hadir. Membuat dari dua player tim gak selamat, tapi ditukar dengan Ukir kembali. Tapi dari belakang, Cars! Triple kill berbahaya, Aboy dalam sedikit masalah. Bakal coba untuk dikejar. Tapi Turtle menjadi fokus dari CV dan kawan-kawan. Sehingga Turtle yang terakhir untuk Navi. Wah sebenarnya udah dikejar. sama sih tadi call-nya. Mereka sama-sama ngelepas turtle-nya dan fokus ke arah team fight. Namun Navi mereka seakan lebih ready Om. Yap, sangat ready sekali. Shotcut yang on point juga tadi sebenarnya. Dan terangkat dengan Special Migration yang masih menjadi masalah juga. Karena terlalu banyak pemain-pemain dari Geek yang berdiri di satu titik juga. Dan semua mau gak mau harus terangkat. Lagi front to back kan konsepnya kan. Regroupnya udah cepet tadi tapi Council Baloy. Wah, masuk agresif menuju ke CV. Mencoba untuk kejar, masih ada Rhapsody yang menghantarkan damage menuju Baloy. Ya aman sampai saat ini. War X. Wah ini udah jadi 2 item sebenarnya. Kalau yang bukan untuk makan, ada shortcut dihantarkan. Kenzinski dengan Amma Pendant mencoba untuk melakukan defense tapi nggak bisa. Bahkan Gob menjadi korban yang kedua didapatkan oleh Navi. Wah lagi-lagi nih Om. Ini temponya dipegang sama Navi loh dengan chip. Yap. Kayak mereka bertahan di belakang, mereka tahu bahwa dari Geeknya mungkin akan berusaha untuk bermain agresif ya. Jadi mereka juga ada standby dengan posisi defense, purple buff, diambil sepertinya. Ini tutor chip ada di Navi kah? Wow. Sebenarnya konsepnya beda sih karena ada Selena tadi kan sebelumnya. Mapnya terbuka terus, tapi ya ini works well banget sih. Mereka berjalan dengan baik lah, nggak dibilang dari Navi juga. Memang belum banyak dari goldnya 3000, ini masih bisa dikejar dan Lunox Genius One. Oke. Lunox. Tapi lihat bagaimana pemain dari Geek juga mereka berjalan secara berbarengan secara terus-menerus. Di mana mereka ini berusaha untuk menghindari efek shortcut yang akan dibuka nanti. Jadi mereka harus ready kalau memang ada shortcut. Jangan sampai cuma satu pemain yang kena shortcut. Tapi rame-rame nih agar mereka bisa menerima kan. Atau expect lah apa yang akan diberikan juga. Yuk siap gambar barbel? Siap. Nah, Ini dia. jadikan bicep kalian. Nah, Expanding River let's go. sudah mulai lagi ya menyala.
Tapi kita lihat regroupnya masih belum terlalu sih. Makanya gue bilang, kayaknya map ini kalau memang mau dipaksa untuk difungsikan juga agak berat sih Om. Sebenarnya bisa kalau mau difungsikan adalah biarkan netral objektifnya ada di sana. Mainin atas bawahnya, nggak usah diambil. Oke. Jadi kejar tim fight-nya. Cari bonus-bonus dari point kill. Oke, Ya. dilepas berarti itu Dilepas, ya. bener. Kalau mau maksimalin banget ya. Nah, ini kan makanya tadi sudah kita bahas bagaimana kalau Expanding River. Iya. Akan banyak pertikaian. Benar, karena dia akan selalu ada selama netral objektif ada. Itu dia. On off-nya ya 15 detik sebelum, 15 detik sesudah. Itu on Makanya. off-nya dia. Dan itu lumayan sih waktunya lama. Aduh, Mhm. ini mau coba cari ya untuk timingnya. Tapi ini serius, semuanya dikuasai oleh Navi. Seakan dari Gift mereka nggak bisa ngebuka vision. Bahkan nggak ada yang ngeliat Apro, belum ada yang bisa. Hmm. Bahkan dengan Traction Pulse, Kenzinski bakal dihantam langsung. Tidak ada jalan keluar untuk Dibalikin. dirinya. Raging Senton ke arah belakang menuju ke arah Ukir dalam masalah dan akhirnya hilang seketika. Tapi Mekis yang menjadi sasaran dari Andoryu. Tapi ternyata Paloila yang terlahap. Mekis. 1v1 antara kedua jungle. Di retri. Mekis dalam masalah. Mekis bakal dikejar. Retribution dibalaskan Retribution. No retri menuju ke arah Lord. No retry, no problem harusnya. Navi mereka hanya bisa untuk ngambil Lord sekarang. Mereka nggak boleh buang-buang waktu lagi. Dan Geek Fam lagi-lagi Om permain front to back yang terbilang gagal. Dan ya lumayan sulit sih. Kalau kita bicara front to back masih ada shortcut juga yang akan selalu bisa dibuka dengan Apro. Iya, masalahnya tadi sih tiba-tiba Kenzi yang ke expose. Mhm. Itu jadi problematika terbesar Geek barusan. Ya jadi orang pertama ya mungkin ya. Tapi lumayan sulit juga Mekitsnya mau deket pun dia langsung di zone-nya habis tadi. Makanya kan agak susah juga nih. Sementara Andrew-nya udah winter, jadi dia nggak akan takut nih. Selama dia ngeliat ada 2-3 orang yang nempel, dia akan buka. Violet Requiem winter selesai. Oke. Dan 3 lane sekarang sedang dikuasai oleh Navi juga. Meskipun Ukir tumbang ya, tapi 12 assist loh buat Ukir. Setiap kali ada traction pulse yang dipakai tadi, ada korban-korbannya kan. Tadi yang kena si Kenzie tadi. Makanya. Dan bagusnya mungkin ya, dari Navi ini, mereka satu suara. Ngeliat ada yang kena, ini orangnya langsung Vandal Slice keluar. Iya. Semuanya lompat ke depan. Kekompakan itu yang diperlukan guys Om. Yap. Karena kalau ngomongin mekanik mungkin semua yang ada di MPL menurutku ya jago. Cuma ya gimana cara ada yang menang ada yang kalah ya itu kompak enggak gitu kan, satu suara atau enggak. Betul. Dan balik lagi nih untuk Geek mereka nggak punya high ground defense pasti loh. Ini Lord yang lumayan bermasalah walaupun belum masuk di menit 12. Blue team turret has been Bahkan destroyed. sesaat lagi bakal kita Blue lihat team bagaimana turret Lord bakal has been masuk, destroyed. semua Holy Defense bakal di-trigger, bagian tengah dan juga di arah bawah sudah dihantarkan Lord tersebut. Traction Pulse untuk menakut-nakuti Gifam. Masih aman ya. Aman. Untuk saat ini inner di atas juga harusnya masih bisa ketahan. Jadi nggak hancur juga. Masalahnya adalah dari Geek Fam sekarang gimana cara dia buka vision ke depan dengan Mountain Chopper. Ya itu dia ya caranya ya. Kalau Ada di sentrum, menuju ke Andoryu, ada Winter Call, dapat dibuka, VCP termakan. VCP gak bisa berkutik-kutik juga demikian dengan Ivan Pendek lagi dan lagi dari Kenzinski. Benar menjadi satu adegan defensif yang penuh seni yang dilakukan oleh Geek Fam barusan. itu dia Youngblood, bukan sembarang Youngblood. Kenzie, I'm offended. 4 loh. Lagi Gak ya? main-main loh, 4 target langsung dan instan sekarang waktunya Geek Fam membalikan semuanya. Yes, satu momen saja dari Geek Fam bakal coba untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Outer turret, inner turret juga bakal mereka dapatkan. Bahkan mereka bakal fokus ke arah base turret di arah tengahnya. I'm offended lagi dan lagi. Apro! Gak selamat di momen tersebut. Oke, masih bisa defense tapi ya, masih ketahan. Base turretnya nggak hilang. Dan temponya harus sedikit diturunkan lagi. Geek Fam somehow. Mereka kehilangan base turret. Alright, minus untuk Geek Fam adalah mereka kehilangan sesuatu yang tidak seharusnya mereka hilang. Iya loh, mahal ini sih. Benar-benar mahal. Tapi seenggaknya masih ada harapan karena 20 detik lagi. Lord berikutnya bakal hadir. Ya, dan juga arus ya. Yang akan keluar juga, itu dia. Selamat datang arus. Arus air nih. Dan ini masalah Lordnya di bawah. Atasnya nggak ada base turret, maka Farlane ini akan lebih untung dari Navi. Plus, Expanding River nggak selama itu juga. Mereka harus nunggu benar-benar waktu dari Expanding River-nya hilang. Dan bahkan di start dulu oleh My Kids. Ya, bakal fokus menuju ke arah Lord Dance-nya. Andoryu, dia lengkap sekarang. Dia punya Special Migration, dia punya Fire Requiem juga. Apro juga sama sebenarnya, cuman gak ada flicker aja sih. Nah ini atasnya udah mulai kedorong ya, pelan-pelan tapi pasti. Jangan sampai nanti mereka tiba-tiba ada pressure dari atas dan nggak sempet. Udah bisa makan depan seperti dari teman-teman Navi. Baloy, kena satu Death Sonata udah lumayan tipis sekarang.
ya. Tapi mereka juga nggak takut loh. Dari gitu mereka berani banget untuk pegang lordnya. Tapi katanya bakal kalah ya, kan ada dua wave tadi yang lagi jalan bagian top itu dia sedang menuju ke basement dari Geek. Wah, 2 lane loh. Gak baik untuk Geek Farm. Bahkan sekarang dari Na'Vi mereka bakal coba fokus ke arah lordnya juga. Ador menantikan momentum dengan ada shortcut. Tapi dari belakang Ador, yo! Special Big Racer dan Abu dalam masalah. Bahkan coba untuk dikejar begitu Top lane, saja. top lane. Masih beri of order tapi top lane yang minion berjalan. Minion bakal fokus ke NK pada saja Make dalam masalah. Na'Vi! Sive fokus untuk memberikan video dan akhirnya 2-0. Mimpi buruk lagi dirasakan oleh Geek Farm. Masih berlanjut Geek Fam. Mereka makin kehilangan identitas lagi. 2-0 Na'Vi. Mereka prepare, mereka siapkan semuanya untuk Geek Fam dan masih di dalam sesuatu yang buruk. Geek Fam harus segera bangkit. Ya, menurutku ini lebih ke Na'Vi yang memang sangat-sangat well prepared sekali ya. Bagaimana habit mungkin dari Baloski di early game terbaca dengan Na'Vi. Mereka berhasil memukul mundur Baloski yang memang Lebih unggul nih